Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shallallahul azim. Para pemirsa dimanapun saja berada, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, dengan izin Allah lah bahwasanya kita tanpa terasa hampir di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Persis ketika di akhir Ramadan, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Rasulullah sampai ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah sehingga engkau menangis terseduh-seduh? Siapa yang mengganggumu dan siapa yang menyakiti hatimu?" Ketika itu Rasulullah berkata, "Tidak seorang pun yang menyakiti diriku, hanya aku bersedih karena kita sekarang sudah berada di akhir bulan Ramadan. Sebentar lagi tamu agung kita Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu saya sedih, saya khawatir nanti saya tidak akan bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang." Sampai segitunya Rasulullah menganggap bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, pengampunan dan sebagainya ini artinya takut Rasulullah meninggalkan. Karena siapapun jika tahu bahwa bulan Ramadan ini banyak makna dan banyak kehebatan-kehebatannya, artinya seluruh amalia kita diberikan ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang itu akan mengatakan bahwa maunya bulan Ramadan ini sepanjang tahun. Bulan Ramadan, para pemirsa dimanapun saja berada, menghampiri kita satu tahun satu kali. Jadikan Ramadan kali ini akan membekas di hati kita. Jadikan Ramadan ini menjadikan yang luar biasa terhadap amalia-amalia kita. Karena kata Rasulullah, orang itu akan celaka, orang itu akan rugi ketika artinya dia bertemu dengan Ramadan, dia tiada dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan rugi dan celaka. Karena di dalam Ramadan ini adalah bulan di mana banyak sekali amalia-amalia yang memang kita dapatkan. Baca Al-Quran, tadarus, berzikir, untuk sholat, dan kemudian artinya sholat 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunat yang lain. Sehingga dengan demikian maka amalia-amalia ini akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, orang itu akan rugi, orang itu akan celaka ketika umatku menyebut namaku Muhammad tidak dilangsungkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Satu kali berselawat, orang itu mendapat ganjaran kebaikan 10 lipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita sebagai umatnya tidak rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah? Nah, Rasulullah itu sampai akhir hayatnya saja dia tetap memanggil nama umatnya dengan kata-kata ummati, ummati. Ketika di pada masa nanti sekiranya kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah, maka kita malu untuk mendatangi atau bernaung di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang itu akan celaka dan orang itu akan rugi ketika di rumahnya ada orang tua dan orang tuanya ini tidak menghantarkan dia untuk mereka masuk surganya Allah. Karena orang yang memperhatikan, memelihara orang tua, menghargai, menghormati orang tua itu adalah termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah terhadap urusan seperti ini. Seperti kita ingat, yaitu kisahnya seorang pemuda yang tinggal di negeri Yaman ketika itu, yaitu Wais Qurni, yang mereka saking cintanya kepada orang tuanya,
bukan saja dia dicintai oleh penduduk bumi, tapi dicintai oleh penduduk langit. Bayangkan saking dia menghormati dan cintanya kepada orang tuanya. Para pemirsa dimanapun saja berada, dengan demikian maka kita jadikan amalia Ramadan kita ini menjadi amalia yang baik, menjadi amalia yang tentunya berguna bagi kehidupan kita nanti esok, dan kemudian tentunya menjadikan kita bertambah iman kita, karena iman ini tentunya semakin ibarat pohon, semakin tinggi pohon, semakin banyak terpaan angin terhadap kita, dan semakin artinya kita iman kita kuat, semakin godaan onak dan duri ibarat kita mendaki gunung itu untuk mencapai kebahagiaan ketakwaan itu. Ketika kita mendaki, banyak di kiri kanan kita jurang yang menghadang, semak belukar dan sebagainya. Oleh sebab itu para pemirsa dimanapun saja berada, melalui bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dan akhir bulan Ramadan ini, tentunya banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan-kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan itu akan menjadikan kita, meluruskan kita perjalanan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kemudian kadang-kadang ketika kita banyak berbuat baik, belum sampailah kita ke akhirat nanti, di dunia pun kita sudah mendapatkan yaitu kebaikan-kebaikan. Karena Allah sudah bilang, Allah mengatakan bahwa jika kamu mengamalkan sesuatu yaitu bertakwa dan dekat dengan Allah, banyak berzikir, ketika kamu mendapat kebahagiaan, kabari kepada orang-orang di sekitarmu. Banyak zikir-zikir yang tentunya membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, terutama selawat. Jika kita ingin luas rezeki, banyak-banyak kita mengucapkan yaitu zikirnya ya Fatah, ya Rozak. Ada lagi mungkin banyak amalan-amalan doa seperti doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya la walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, nikmat yang telah Kau berikan kepada orang tuaku, dan semoga aku menjadi anak-anak yang soleh. Maksudnya apa? Ketika kita melihat kesenangan orang lain, melihat orang memakai mobil yang mewah, kita bacakan itu, karena kita bersyukur walaupun kita tidak punya mobil yang mewah, kita tentunya dapat juga mobil yang bisa melindungi kita dari angin, dari hujan, dan sebagian dari debu. Artinya rasa syukur inilah membuat kita esoknya insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan yang lebih baik, yang tidak sama dengan yang kita lihat. Itu juga kita melihat orang punya rumah yang bagus dan sebagainya. Jangan lantas ketika kita melihat rumah orang bagus, kita akan berkata, kalau dia PNS, nanti kita curiga padanya, jangan-jangan dia melakukan kesalahan di kantornya. Ketika dia seorang pedagang, jangan-jangan dia sering berurusan dengan setan dan jin, atau banyak urusannya ke Gunung Kawi dan sebagainya. Jangan pernah kita seusun kepada seperti itu. Jika kita melihat kesenangan orang lain, banyak-banyaklah kita artinya berbaik sangka kepadanya dan memohon kepada Allah, dan tetap kita rasa syukur yang dalam kepada Allah. Dengan rasa syukur yang dalam, tentunya Allah akan memberikan kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan rasa syukur dan kita tidak ada rasa iri dengki di hati kita, artinya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Para pemirsa dimanapun saja berada, tentunya hendaklah akhir Ramadan ini sebentar lagi, artinya kita akan meninggalkan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini, tamu agung kita ini meninggalkan kita ketika dia menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dia melaporkan bahwa kita tidak pernah menerimanya ke rumah kita tidak mempersilahkannya duduk di kursi, kita tidak pernah artinya mempersilahkan dia masuk ke rumah kita, sehingga kita selalu melakukan hal-hal yang tentunya tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan keinginan anjuran dari Allah dan Rasulullah SAW. Para pemirsa dimanapun saja berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menjelang artinya buka puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, yang mudah-mudahan amalia-amalia kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, dan anak-anak kita tentunya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada orang tua, taat beribadah, berguna bagi bangsa dan agamanya. Dan insya Allah dengan demikian, dan semoga orang-orang yang sakit di sekeliling kita akan disehatkan oleh Allah, dan semoga orang-orang yang artinya susah mencari rezeki akan Allah banyakkan rezekinya. Mungkin itu cukup, sekian dulu artinya pertemuan kita pada episode tausiah saya di sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah di mana-mana, mohon ampun kepada Allah jika ada banyak kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.